wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari brosur mungkin? Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan brosur hari ini. Yakni di hadis halaman 9 masuk ke 10. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, maka turunlah ketenangan pada mereka, dan seterusnya. Dari hadis ini mohon dijelaskan, Ustaz. Baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Memang sesama muslim itu, sesama mukmin itu kewajiban kita adalah saling tolong menolong. Mengapa demikian? Karena persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim itu dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi kita itu laksana satu tubuh. Laksana satu tubuh. Sehingga seorang mukmin memang punya kewajiban menolong mukmin yang lain. Tidak bisa wong ini digambarkan oleh Nabi satu tubuh. Tidak bisa organ di tubuh kita ini berfungsi sendiri tanpa ada bantuan dari organ lain. Tidak bisa. Tidak mungkin. Misalkan telinga kita itu kita pisahkan dari tubuh kita, maka juga tidak akan berfungsi. Mata juga begitu, tangan juga begitu. Bahkan andai kata mata kita mengeluarkan air mata, yang mengusap itu kan tangan kita. Tidak bisa mata mengusap air matanya sendiri. Butuh bantuan tangan kita. Butuh bantuan tangan kita. Kalau mata menangis, yang mengusap pasti tangan. Sehingga organ tubuh yang satu butuh bantuan organ tubuh yang lain. Maka orang yang beriman, orang muslim, kalau dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah, maka punya kewajiban. Punya kewajiban. Karena orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, itu tidak cukup kalau hanya sebatas menjalankan ritual-ritual ibadahnya yang secara vertikal saja kepada Allah. Tidak bisa hanya hablum minallah. Orang yang bertakwa itu, esensi takwa dalam Al-Quran itu, setiap kali di dalam Al-Quran kita temui kata takwa beserta derivasinya atau kata-kata turunannya, itu tidak lepas dari dua makna. Yang pertama, hablum minallah, yaitu peningkatan kualitas ibadah ritual kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, sholat, puasa, dan lain sebagainya itu adalah ibadah-ibadah ritual yang hubungannya langsung kepada Allah.
Nah, kita kalau hanya mengamalkan ini, maka kita hanya akan menjadi soleh. Hanya akan menjadi soleh saja. Padahal dalam agama kita, kewajiban seorang mukmin itu selain menjadi soleh, harus muslih. Maka dalam Al-Quran, orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu pasti punya ciri. Yang pertama, ibadah ritualnya, hablum minallahnya itu baik. Selain itu, hablum minan nasnya juga baik. Coba dilihat itu, Ustaz. Quran surah